Halo semuanya, perkenalkan saya Rianti Aziza Putri dengan NIM 0806 1382 328098. Saya berasal dari Farmasi Angkatan 2023 Shift D. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi gugus fungsi. Identifikasi gugus fungsi itu apa sih? Nah, gugus fungsi ini adalah atom ataupun sekelompok atom dengan susunan tertentu yang menentukan terhadap struktur dan sifat suatu senyawa serta bagian reaktif yang dapat bereaksi dengan zat lain. Nah, untuk jenis-jenis gugus fungsinya itu banyak loh, seperti alkohol, fenol, asam karboksilat, ester, aldehid, keton, eter, amina, amida, dan juga nitro. Nah, selain itu, terdapat juga kafein dan paracetamol yang memiliki suatu gugus fungsi yang berbeda, sehingga gugus fungsi dapat menjadi informasi di dalam analisis kualitatif suatu obat maupun bahan obat. Nah, untuk analisis kualitatif gugus fungsi ini digunakan dengan melakukan uji pendahuluan dengan metode konvensional yang dimana diamati perubahan warnanya, bau, pembentukan gas ataupun endapan yang akan terjadi. Nah, dilanjutkan juga dengan uji konfirmasi dengan metode modern yang dimana menggunakan bantuan instrumen seperti spektroskopi IR untuk dapat memastikan suatu gugus fungsi terdapat pada spektrum IR. Nah, ada beberapa uji yang digunakan dalam identifikasi gugus fungsi ini. Yang pertama, tes ketidakjenuhan. Yang kedua, tes gugus alkohol. Selanjutnya, identifikasi alkohol primer, sekunder, tersier, pengujian gugus fenol, identifikasi gugus aldehid dan keton, identifikasi aldehid, identifikasi keton, identifikasi gugus karboksilat, identifikasi gugus amino, dan yang terakhir itu ada uji pembeda untuk amina, primer, sekunder, dan juga tersier. Materi yang akan saya bahas selanjutnya yaitu sulfonamida, yang dimana sulfonamida ini merupakan suatu kelompok zat antibakteri dengan rumus dasar yang sama yang bermacam-macam terhadap substituennya. Nah, senyawa ini dapat digunakan di berbagai infeksi. Senyawa ini merupakan suatu kelompok obat pertama yang digunakan secara efektif terhadap infeksi bakteri. Suatu zat berwarna merah, prostitusil rubrum, yang bersifat bakteri in vivo tetapi inaktif in vitro. Nah, zat ini dipecah dalam tubuh menjadi sulfonamid yang aktif in vitro. Selain itu, terdapat sintesa sulfapiridin yang dimana merupakan obat pertama yang digunakan secara sistematis di dalam suatu pengobatan radang paru. Setelah itu diganti lagi oleh sulfatiazol, sulfadiazin, sulfamethoxazole, dan juga terdapat sulfa efek panjang yaitu sulfadimektosin, sulfamektosipiridin, dan juga sulfalen. Nah, sulfonamida ini bersifat amfoter yang dimana membentuk suatu garam dengan asam maupun basa. Sulfonamida ini termasuk kemoterapeutik yang berspektrum luas, banyak digunakan terhadap macam penyakit infeksi yang dikarenakan suatu kuman gram positif maupun gram negatif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi identifikasi gugus fungsi dan sulfonamida. Saya ucapkan terima kasih dan see you.